Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Nur Safitri dengan NIM 222141009. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran merupakan bacaan atau himpunan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, ada sejarah turunnya Al-Quran. Wahyu pertama turun pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun saat berada di Gua Hira, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran tidak turun sekaligus. Ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama ada periode Mekah dan yang kedua ada periode Madinah. Pada periode Mekah berlangsung selama 12 tahun, yaitu pada 610 sampai 622 Masehi, masa kenabian Rasulullah, dan surat-surat yang turun pada waktu itu tergolong pada surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun, yaitu pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Dan surat yang turun pada kurun waktu tersebut disebut surat Madaniyah. Ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan disebut asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Selanjutnya ada kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berkedudukan sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Yang kedua, Al-Quran berkedudukan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran berkedudukan sebagai minhajul haya atau pedoman hidup. Yang keempat, Al-Quran berkedudukan sebagai kitabul nabawal akbar atau berita dan kabar. Dan yang kelima, Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nisa ayat 105. Nama-nama lain Al-Quran diantaranya adalah Alkitab, yang berarti buku, Al-Furqan yang berarti pembeda benar dan salah, Az-Zikr pemberi peringatan, Al-Mau'idah pelajaran atau nasihat, Al-Hukum Al-Hikmah, Asy-Syifa Al-Huda, At-Ta'zil Ar-Rahmat Ar-Ruh Ar-Bayan, Al-Kalam Al-Busyra An-Nur Al-Basyair Al-Balagh dan Al-Qaul. Selanjutnya, dilihat dari realitas kehidupan manusia, Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi kehidupan manusia, Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW, Al-Quran menjelaskan kepribadian manusia dan ciri-ciri umum yang membedakan dari makhluk lain, Al-Quran sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Al-Quran menjelaskan kepada manusia tentang masalah yang pernah diperselisihkan umat Islam terdahulu, dan tuntunan dan hukum untuk menempuh kehidupan. Selanjutnya ada kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Yang pertama dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona, bukan saja orang-orang mukmin, tetapi juga bagi orang-orang kafir. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam. Bahkan Umar bin Khattab pun yang mulanya dikenal sebagai orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha membunuhnya, memutuskan masuk Islam dan beriman pada kerasulan Muhammad hanya karena membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada syarat-syarat ilmiah, yaitu A. Cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan. Dan yang B. Kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyesakkan napas. Hal ini terdapat pada surat Al-An'am ayat 125. Selanjutnya ada perbedaan sidik jari manusia yang terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 4. Dan masa penyusuan yang tepat dan kehamilan minimal terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233.
Selanjutnya, adanya nurani dan bawah sadar manusia yang terdapat dalam surat Al-Qiyamah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.